البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-109 dari surat Ali Imran juz yang keempat. Yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kita semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua urusan, semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari rezeki, pengaturan, penciptaan, dan bahkan nyawa serta ajal kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca barakallahu fikum, qala Allah taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa ila Allahi turja'ul umur." Dan hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan hanya kepada Allah lah semua perkara akan dikembalikan. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mulkun lahu wahdahu khalqan wa tadbiran. Semuanya milik Allah taala semata, baik penciptaannya maupun pengaturannya. Yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, seperti siang dan malam silih berganti, tidak pernah tabrakan. Nah, barakallahu fikum, kemudian waktu, kemudian cuaca, itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita tidak bisa mengaturnya dan tidak bisa menetapkan sesuai dengan keinginan kita. Namun semuanya tergantung dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa masiru jami'il khalaiq ilaihi wahdah. Dan tempat kembali seluruh makhluk-makhluk hanya kepadanya semata. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu, walaupun misalkan ada orang yang sebesar apapun orangnya, sekuat apapun, tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah taala mencabut nyawanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fayujazi kullan ala qadri istihqaqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasi masing-masing orang sesuai dengan kadar keberhakannya. Nah, barakallahu fikum, akan dibalasi sesuai dengan kadarnya. Naam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Tidak akan menzalimi hambanya. Sekecil apapun yang dilakukan oleh hamba, kalau itu merupakan kebaikan, Allah taala akan membalasinya. Dan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, naam, kalau seandainya itu kejelekan, akan dibalasi juga. Karena apa? Karena semuanya, naam, barakallahu fikum, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang, naam, barakallahu fikum, tidak tersembunyi sedikit pun. Naam. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah. Ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-110 menjelaskan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap nabi tentunya di sana ada umat yang menyertainya. Namun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umat yang terbaik manakala mereka menerapkan apa yang sudah menjadi kriteria dan sifat umat tersebut, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Jadi termasuk ciri keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Al-amru bil ma'ruf
wan nahyu 'anil munkar. Itu ciri-cirinya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai lupa ya, ciri-ciri daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal imanu billah. Nah, tiga tersebut yang akan kita baca nanti. Jadi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik dari kalangan umat-umat yang sebelumnya karena terpenuhi padanya tiga apa? Tiga kriteria. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal imanu billah. Tiga perkara tersebut. Naam. Kita baca, qala Allah Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya sifat-sifat ini tidak ada, maka orang-orang tersebut keluar daripada jalur keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jumpai misalkan ada orang tidak memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak melarang dari perkara yang munkar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hidup di zaman umat Rasulullah SAW, tapi kehilangan keistimewaan yang sangat mulia ini. Karena ciri-ciri yang sangat mulia ini tentunya harus kita jaga, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wal imanu billah. Tiga kriteria, tiga ciri-ciri apa? Keistimewaan dan juga kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau seandainya ahlul kitab itu mau beriman, niscaya itu adalah kebaikan untuk mereka. Siapa ahlul kitab? Ayo siapa? Antum? Al-Yahud wan Nasara. Naam. Jadi kalau disebut ahlul kitab itu sudah ma'ruf ya, al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud mereka digelari dengan apa? Orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Malu bila lam ya'malu. Hah? Punya ilmu tapi enggak beramal. Naam, alimu wa lam ya'malu. Punya ilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Nasara mereka digelari dengan ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena mereka amilu bila ilmin, karena mereka beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu kita di dalam salat kita setiap harinya pasti kita membaca apa? Membaca barakallahu fikum lafaz tersebut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Tapi jalan yang kita minta adalah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus tentunya jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Padahal di antara mereka itu ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang menolak dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asabahumullah, antum ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul umami wa anfa'un nas lin-nas. Masyaallah. Kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ini seharusnya kita jaga baik-baik. Karena kalau sudah keluar daripada keistimewaan ini tentunya tidak ada nilainya. Jadi kita sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Dan umat Rasulullah SAW dari kalangan umat-umat yang ada nanti termasuk umat yang paling pertama kali. Memang pertama kali yang masuk surga. Barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Jadi umat yang pertama kali masuk surga dari kalangan umat-umat para nabi dan rasul adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalangan nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita orang-orang belakangan namun nanti di hari kiamat yang paling depan. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena ini tadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rekomendasi. Jangan sampai kita lari atau keluar dari rekomendasi ini.
kalian adalah sebaik-baik umat dan orang atau umat yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Karena memberikan manfaat kepada manusia tentunya adalah perkara yang sangat dianjurkan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya di dalam peringatan itu bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberikan manfaat. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu benar-benar nasihat. Naam. Nasihat masuk di dalamnya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Melarang dari kemungkaran dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Naam, kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Ta'muruna bil ma'ruf. Ini kriterianya. Kalian merintahkan pada perkara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Perkara yang baik. Apa itu kebaikan? Wa huwa ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Perkara yang baik itu dinamakan baik adalah sesuatu yang diketahui kebaikannya secara syariat dan secara akal. Jadi sebenarnya kebaikan itu enggak perlu panjang lebar. Jadi kebaikan itu apa yang dikenal oleh manusia itu kebaikan secara syariat atau secara akal. Paham ya? Jadi antum mungkin bisa nilai itu kebaikan. Paham ya? Mencuri, merampok, jelas bukan kebaikan. Paham ya? Bersedekah, berinfak, menolong saudaranya, itu jelas kebaikan. Karena secara akal dicerna. Secara syariat pun juga barakallahu fikum disebutkan itu. Naam. Kita lihat wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Wa huwa ma'urifa qabhuhu syar'an. Na'am barakallahu fikum wa aqlan. Wa huwa ma'urifa qabhuhu syar'an wa aqlan. Yaitu kemungkaran adalah sesuatu yang diketahui kejelekannya secara syariat dan secara akal. Ma'ruf. Orang kalau menilai misalkan pencurian, perampokan, pembegalan, jelek atau baik? Kejelekan. Secara uruf dan ketahui ya, seperti itu. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Inilah yang dikenal dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang baik dan melarang dari perkara yang mungkar. Kemudian berikutnya, wa tasduquna billahi tasdiqan jaziman yu'ayyiduhu al-'amal. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau membenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan pembenaran yang pasti yang diiringi dengan apa? Amalan. Jadi bukan semata-mata dia membenarkan atau beriman kepada Allah taala dengan ucapan saja, tapi harus diamalkan. Karena termasuk konsekuensi makna al-iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah apa? Al-iman Naam, ahsan, barakallahu fikum. Jadi al-iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah nutqun bilisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, itu keimanan. Jadi bukan semata-mata diucapkan saja, tapi harus ada keyakinan dan juga amalan. Naam. Berikutnya, walau amana ahlul kitab minal yahud wan nasara, kalau seandainya ahlul kitab ada yang beriman dari kalangan Yahud wan Nasara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ja'ahum bihi min indillahi kama amantum, dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian beriman, lakana khairan lahum fid dunya wal akhirah. Niscaya itu adalah kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhiratnya. Jadi kalau orang Yahud dan Nasara itu mau beriman, bagus. Karena apa? Karena mau tidak mau mereka tidak boleh menganut agama-agama mereka lagi. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang Yahud dan Nasara mau tidak mau harus tunduk, beriman dengan apa? Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya dia tetap dalam keadaan misalkan Nasara berpegang teguh dengan agama Nabi Isa, orang-orang Yahud berpegang teguh dengan Nabi mereka, Nabi Musa misalkan, nah barakallahu fikum, tetap tidak diterima. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mau tidak mau harus dia beriman. Karena kalau seandainya tidak beriman dengan apa yang
aku bawa kata Rasulullah, kana min ashabin nar. Maka orang-orang tersebut termasuk penduduk neraka. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian berikutnya, minhumul mu'minun al-musaddiqun bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amiluna biha. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang membenarkan risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya. Wa hum qalil. Tapi mereka sedikit. Yang beriman sedikit. Dari kalangan ahli kitab yang beriman sedikit. Wa aktsaruhum al-kharijuna 'an dinillahi wa ta'atih. Dan kebanyakan mereka justru mereka keluar dari agama Allah taala dan keluar dari ketaatannya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'anul Karim seringnya celaan untuk ahli kitab. Nah, barakallahu fikum, karena mereka terkenal apa? Terkenal pandai memutarbalikkan fakta. Paham ya? Terkenal pandai untuk menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Pandai untuk menyembunyikan al-haq padahal jelas itu al-haq disembunyikan, tidak ditampakkan. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu Allah Taala memberikan ultimatum dalam Al-Qur'anul Karim mengenai perbuatan ahli kitab tersebut, yaitu menyembunyikan al-haq padahal mengetahui itu adalah al-haq. Allah Taala memberikan peringatan yang sangat keras. Apa ayatnya? Apa? Antum? Kurang tepat, yang tepat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, memberikan ultimatum kepada ahli kitab karena mereka perbuatannya apa? Suka menyamarkan yang hak itu dengan kebatilan. Dalam keadaan mereka mengetahui itu al-haq, disembunyikan oleh mereka, tidak ditampakkan agar manusia justru mengikuti kebatilan. Wal iyad billah. Apa ayatnya ingat? Na'am barakallahu fikum ya ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ayatnya itu ingat-ingat itu ya. Na'am barakallahu fikum wahai ahli kitab, kenapa kalian menyamarkan al-haq dengan kebatilan dan kenapa kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahuinya? Bayangkan, ahli kitab, al-yahud wan nasara. Kisahnya masyhur dan ma'ruf mengenai liciknya orang-orang Yahud, di antaranya yang sudah kita lewati kisahnya siapa? Abdullah bin Salam. Nah, barakallahu fikum, yang saat itu beliau awal mulanya adalah apa? Adalah bisa dikatakan ahlul ilmnya orang-orang Yahud. Cuman dia sudah bertobat dan masuk Islam. Nah, barakallahu fikum, suatu ketika ada orang Yahudi dan Yahudiyah berzina. Kemudian mereka ingin datang kepada Rasulullah agar dihukumi sesuai dengan hukum syariat Islam. Ternyata dijumpai dalam syariat Islam apa? Orang kalau berzina sudah menikah dirajam. Enggak terima mereka. Akhirnya ditanya, terus bagaimana? Apa yang kalian jumpai dalam Taurat kalian? Kata mereka, kalau orang berzina itu cuma dicoreng-coreng wajahnya. Kemudian dinaikkan di kendaraan, dikelilingkan, dipermalukan, intinya seperti itu. Ternyata apa? Ternyata mereka bohong. Nah, akhirnya ada segenap yang mereka mendengarkan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, kadzabu alaik." Wahai Rasulullah, mereka berdusta atasmu ya Rasulullah. Maksudnya mereka berdusta. Enggak seperti itu. Di dalam Taurat enggak seperti itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Datangkanlah Taurat." Setelah didatangkan Taurat, ternyata mereka masih licik juga. Nah, dibukalah. Barakallahu fikum, Taurat tersebut ternyata dijumpai di situ ayat rajam. Ditutupi dengan tangannya sama orang Yahud tadi itu, ditutupin. Nah, barakallahu fikum, kemudian Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Irfa' yadaik," atau "Irfa' yadak," atau "Irfa' usbu'ak." Angkat jari jemarimu. Setelah diangkat ternyata ayat rajam di situ. Ternyata dalam Taurat itu juga dijumpai apa? Ayat rajam. Jadi pelaku orang ya barakallahu fikum zina, lelaki dan wanita yang sudah menikah hukuman dirajam. Ternyata dalam Taurat pun juga dirajam. Tapi liciknya bagaimana tadi? Orang Yahud ini berupaya untuk menutupi al-haq. Allah musta'an, dalam keadaan mengetahuinya. Syahidnya di situ barakallahu fikum. Allah musta'an. Oleh karena itu sampaikan al-haq barakallahu fikum. Jangan merasa kita nanti kalau menyampaikan al-haq dijauhi temannya, enggak masalah. Selama al-haq yang disampaikan memang seperti itu resikonya. Kadang ada orang yang terima atau ada orang yang tidak terima, tapi al-haq yang disampaikan harus disampaikan. Karena apa? Karena al-haq ahaqqu an yuttaba'.
Karena yang namanya al-haq itu berhak untuk diikuti dan sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Naam, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Seperti itulah keberadaan orang-orang al-Yahud wa Nasara ahlul kitab. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-111, la yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Artinya, tidak membahayakan kalian kecuali hanya ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan kekufuran. Maksudnya apa? Perbuatan mereka itu enggak akan membahayakan kalian. Ya, karena apa? Karena kecuali hanya yang membahayakan apa? Mengganggu telinga saja, mengganggu pendengaran saja. Wa illa tidak membahayakan. Nanti akan kita lihat tafsirannya. Nah, walaupun mereka memerangi kalian, nah, niscaya mereka pun tidak akan ditolong, bahkan mereka lari ke belakang. Dalam artian mereka lari ketakutan dan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah la yadurrakum haula'il fasiqun min ahlil kitab. Tidak akan membahayakan kalian. Mereka orang-orang fasik dari kalangan ahlul kitab illa ma yu'dhi asma'akum min alfadhish syirki wal kufri wa ghairi dzalik. Nah, kecuali yang membahayakan kalian atau kecuali hanya saja apa? Hanya saja sesuatu yang mengganggu pendengaran-pendengaran kalian berupa lafaz-lafaz kesyirikan dan kekufuran saja. Dan yang selain itu. Nah, kenapa? Adapun untuk masalah peperangan wa in yuqatilukum yuhzamu wa yahrabu muwallina al-adbar. Nah, dan jika mereka memerangi kalian, mereka akan apa? Akan dikalahkan, akan dikepung, diserbu, dikalahkan, dan mereka pun lari dalam keadaan apa? Dalam keadaan membelakangi peperangan tersebut. Dalam artian lari dari peperangan, seperti itu. Tsumma la yunsaruna 'alaikum bi ayyi hal. Kemudian mereka tidak akan ditolong dalam keadaan berbagai macam, apapun keadaannya enggak akan ditolong mereka. Itulah keberadaan orang-orang ahlu kitab. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala rendahkan mereka karena perbuatan mereka sendiri. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang dia lakukan. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Jika amalan tersebut baik, maka balasannya pun juga baik, dan jika amalan tersebut jelek, balasannya pun juga jelek. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar Yahud wa Nasara, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ahlu kitab, al-Yahud wa Nasara yang sangat teliti, yang mereka pandai memutarbalikkan fakta, pandai menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Nasallahu salamat afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuthabbitana wa iyyakum 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.